Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alfia Natasha dengan NPM 222170009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik bioma di dunia. Ada yang tahu gak sih apa itu bioma? Jadi, bioma merupakan tingkatan organisasi yang lebih tinggi dari ekosistem, di mana sebuah bioma ini biasanya terbentuk sesuai dengan letak geografis atau letak astronomisnya. Nah, bioma adalah sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografi tertentu atau daerah habitat darat yang memiliki vegetasi khas terhadap iklim utama sehingga tidak ditemukan di daerah lain. Jadi, bioma merupakan vegetasi khas yang membedakannya gitu dengan wilayah yang lain gitu. Lalu selanjutnya terdapat faktor yang mempengaruhi terbentuknya bioma, di mana terdapat faktor yang mempengaruhi itu adalah kondisi iklim, curah hujan, lalu yang kedua jenis tanah, yang ketiga topografi, dan yang keempat ada interaksi ekologis. Selanjutnya terdapat jenis-jenis bioma dan ciri-cirinya. Yang pertama adalah bioma stepa, di mana bioma stepa merupakan bioma yang terdiri dari rumput sebagai flora utama yang ada di dalam bioma tersebut. Persebarannya itu kita bisa temukan di Australia, Argentina, lalu di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri kita bisa temukan di Sumbawa, lalu Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ciri-ciri dari bioma stepa yang pertama itu memiliki curah hujan yang sedikit, kurang lebih hanya 25 mm per tahun. Lalu yang kedua, kelembabannya sangat rendah karena kurangnya air. Yang ketiga, penguapan atau proses evaporasi tumbuhannya sangat cepat. Lalu yang keempat, keadaan tanahnya sangat kering selain karena kurangnya air juga dikarenakan suhu udara yang sangat panas mencapai 45 derajat pada siang hari dan pada saat malam hari itu sangat dingin gitu ya. Lalu yang kedua ada bioma tundra, di mana bioma ini merupakan bioma yang paling dingin. Bioma ini dikenal dengan landscape-nya yang membeku, suhu yang sangat rendah, sedikit curah hujan, nutrisi yang buruk, dan musim tanam yang pendek. Lalu ciri-ciri dari bioma tundra ini, yang pertama lokasinya hampir semuanya tertutup oleh salju dan es. Lalu yang kedua memiliki musim panas dan dingin yang sangat panjang. Lalu yang ketiga usia tumbuhan yang dapat hidup itu sangat terbatas ya, kurang lebih 4 bulan. Lalu binatang yang dapat hidup merupakan tipikal hewan kutub yang seperti beruang kutub, kucing kutub, penguin, dan lain-lain. Selanjutnya, terdapat bioma taiga, di mana bioma taiga merupakan hutan yang terdiri dari hutan jenis-jenis yang memiliki tumbuhan yang spesifik saja yang mendominasi, misalnya hutan tropis, konifer, atau tumbuhan lainnya. Selain itu juga terdapat semak belukar, tetapi rumput juga ada gitu, namun jumlah itu sangat sedikit ya. Lalu bioma taiga ini merupakan bioma yang paling luas dibandingkan dengan bioma-bioma lainnya. Selanjutnya terdapat ciri-ciri dari bioma taiga, yaitu musim panas di bioma taiga sangat pendek, jangka waktu hanya berkisar 1-3 bulan saja, selebihnya merupakan musim dingin. Lalu pada saat musim dingin, air dalam tanah akan membeku hingga mencapai 2 meter tingginya. Lalu yang ketiga, jenis tumbuhan yang dapat hidup sedikit, hanya 2 atau jenis tumbuhan saja. Lalu hewan yang dapat hidup merupakan hewan yang berdarah dingin. Selanjutnya, terdapat bioma gurun, di mana bioma gurun adalah bioma yang paling kering dari semua bioma. Faktanya, karakteristik gurun yang paling penting adalah gurun hanya menerima sedikit curah hujan. Pada siang hari, udara akan terasa sangat panas, dan pada saat malam hari, udara akan terasa sangat dingin. Lalu, bioma gurun tersebar di Jazirah Arab, seperti Arab Saudi, Peru, Australia, Mongolia, Pakistan, dan Turkmenistan. Lalu, selain itu, gurun juga dibagi menjadi ada gurun panas dan gurun di kutub utara yang tertutup salju dan es abadi. Lalu terdapat ciri-ciri bioma gurun. Yang pertama, curah hujan sedikit, hanya berkisar 25 mm per tahun. Lalu yang kedua, evaporasi atau penguapannya sangat besar. Lalu kelembaban rendah. Yang keempat, tanah sangat kering karena berupa pasir yang tidak bisa menyerap air. Lalu yang kelima, perbedaan suhu udara antara siang dan malam sangat berbeda.
Lalu yang kelima ada bioma hutan hujan tropis, di mana bioma hutan hujan tropis adalah satuan daerah daratan yang luas di permukaan bumi dengan bercirikan tumbuhan dominan berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa. Jadi, ciri dari bioma hutan hujan tropis ini, hutan itu lembab dan basah gitu. Lalu, terdapat ciri-ciri hutan hujan tropis di mana memiliki curah hujan yang tinggi setidaknya lebih dari 2000 mm per tahun dengan jumlah air yang sangat melimpah. Dan perlu diwaspadai ya, karena di bioma ini tuh rawan kayak banjir gitu, kayak gitu. Lalu yang kedua, pohonnya memiliki ketinggian mencapai 20 hingga 40 meter, bahkan ada yang mencapai 60 meter. Lalu, sinar matahari tersedia sepanjang tahun, namun sinar matahari itu tidak bisa masuk gitu ke dalam tanah karena si tanahnya itu tertutup oleh tanaman gitu, kayak rumput-rumput yang lebat gitu ya. Lalu pohon memiliki daun yang lebat dan hijau sepanjang tahun. Lalu yang kelima, memiliki iklim pada lingkungan sekitar permukaan tanah. Lalu terdapat berbagai macam tumbuhan dan hewan. Lalu pohon yang memiliki kayu awet dan kuat gitu biasanya. Lalu pohon yang memiliki kayu yang kuat gitu ya, dan yang kokoh itu biasanya dapat ditemukan di bioma hutan hujan tropis. Selanjutnya terdapat bioma hutan gurun di mana bioma ini juga disebut sebagai hutan hujan sedang. Pengaruh letak astronomis bioma hutan gugur ini terletak pada garis bintang 35 hingga 55 derajat. Nah, lalu terdapat ciri-ciri bioma hutan gugur, di mana bioma hutan gugur ini memiliki curah hujan berkisar 75 hingga 1000 mm per tahun. Yang kedua, pohon memiliki daun lebat dan hijau pada musim panas dan akan menggugurkan daunnya saat musim dingin. Saat musim panas. Ya, lalu jumlah tumbuhan dan hewan yang bisa bertahan hidup sedikit-sedikit. Lalu terdiri dari 4 musim, yaitu musim dingin, gugur, panas, dan semi. Selanjutnya terdapat bioma sabana. Biosabana yang tadi merupakan ekosistem yang tidak banyak ditumbuhi tumbuhan, hanya ditumbuhi padang rumput dan pohon-pohon kecil. Jadi, ciri dari biosabana ini ditumbuhi oleh rumput-rumput atau pohon-pohon kecil saja. Nah, bioma sabana ini terbagi menjadi 2 jenis bioma sabana, yaitu sabana murni dan sabana campuran, di mana sabana murni artinya itu merupakan yang memiliki tumbuhan asli gitu ya. Lalu sabana campuran merupakan tumbuhan yang memiliki tumbuhan yang tidak asli. Itu yang disebut dengan bioma sabana campuran. Selanjutnya terdapat ciri-ciri bioma sabana. Yang pertama, terdapat di daerah Khatulistiwa. Lalu selanjutnya curah hujan sedikit, hanya 100 sampai 150 mm per tahun saja. Lalu curah hujan tidak terlalu banyak, namun juga tidak terlalu sedikit. Memiliki drainase yang cukup baik. Lalu air di dalam tanah itu cukup untuk kehidupan flora dan fauna. Selanjutnya, suhu udara tidak terlalu ekstrim dan kelembaban udara agak kering. Lalu, selanjutnya terdapat persebaran flora dan fauna, di mana bisa kita temukan yaitu di bioma stepa. Di bioma stepa itu bisa kita temukan di floranya itu rumput, blastem, Indian grasses, dan bunga popi. Lalu di fauna bison, kuda liar, biri-biri, kanguru, dan wombat dan sapi. Lalu di bioma tundra kita bisa temukan Ponytamus, bison berbulu tebal, lalu rusa kutu, serigala, kelinci kutu. Selanjutnya floranya itu bisa temukan semak, lumut kerak, edelweiss, dan rumput. Lalu di bioma taiga bisa kita temukan pinus, cemara, dan sebagainya. Lalu di fauna itu ada rubah, serigala, rusa, dan yang lainnya. Selanjutnya terdapat bioma gurun, floranya itu kaktus, palem, kurma, dan faunanya ada kadal, semut, ular. Lalu di bioma gugur ada faunanya rusa ekor putih, beruang, rubah. Selanjutnya floranya ada maple, lalu kayu manis, lemon. Lalu di bioma hutan hujan tropis ada lumut, mangrove, rotan, anggrek, rafflesia. Lalu di bioma sabana kita bisa temukan floranya pohon palem, akasia, faunanya zebra, anjing hutan, macan tutul, singa, gajah, koala, antelope, hyena, dan cheetah. Mungkin sekian
video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.